Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Daima, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dan termasuk di dalam kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan learning journal yang ketiga, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara yang disampaikan oleh Widya Suara Bapak Haji Fitroy D. Ishak SAG MM. Di dalam kesiapsiagaan bela negara ada beberapa materi yang dibahas. Yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, rencana aksi bela negara. Dan yang terakhir, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Apa sih itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah dapat diartikan sebagai keadaan siap siaga seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dengan kebulatan sikap dan tekad serta rasa ikhlas, sadar, dan rela berkorban untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI dan selalu bertindak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara. Pada kemampuan awal bela negara yang dibahas adalah yang pertama, kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Yang ketiga, memiliki etika, etiket, dan moral. Dan yang terakhir, kearifan lokal. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani dapat kita peroleh yaitu dengan pola hidup sehat, makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan yang sehat, dan istirahat yang sehat. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh, sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Aktivitas yang dimaksud adalah seperti berjalan kaki, mengerjakan pekerjaan rumah, berkebun, dan lain-lain. Selanjutnya tentang kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Mental atau mind, mentis atau jiwa dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak lebih dari sekedar kenormalan otak. Kendali diri atau self-control atau self-regulation adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Selanjutnya, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sasaran latihan kesiapsiagaan jasmani adalah yang pertama, tenaga atau power. Yang kedua, daya tahan, endurance. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, ketepatan. Yang keenam, kelincahan. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, keseimbangan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yang pertama, lari dalam 12 menit. Pull up bagi pria dan chinning bagi perempuan. Sit up, push up, shuttle run atau lari membentuk angka 8, lari sepanjang 2,4 km atau Cooper test, berenang, sedangkan latihan lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani diantaranya adalah senam, bersepeda, berjalan cepat, dan lari maraton. Dan selanjutnya kesiapsiagaan mental.
Untuk mencapai tingkat kesiapsiagaan mental yang baik, hendaknya yang pertama menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya atau ikhlas dan bersyukur. Yang kedua berpikir positif dan bersikap positif. Yang ketiga percaya diri dan memiliki semangat hidup. Selanjutnya siap menghadapi tantangan dan berusaha terus-menerus untuk mengatasinya. Selanjutnya terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah. Yang kedua banyak bergaul dengan bermasyarakat secara positif. Selanjutnya, mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. Selanjutnya, memiliki falsafah atau agama yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk mencapai tingkat kesiapsiagaan mental. Kemampuan awal bela negara yang lainnya adalah memiliki etika, etiket, dan moral. Etika adalah dalam bahasa Yunani kuno yang berarti ethos adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Yang kedua, etiket. Etiket ini merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Selanjutnya, moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kemampuan awal bela negara yang selanjutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal ini dapat berupa ucapan, cara langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah tentang rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berlandaskan pada nilai bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara ada 3. Yang pertama, peraturan baris berbaris. Yang kedua, keprotokolan. Dan yang terakhir, kewaspadaan dini. Keprotokolan dapat berupa tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan pelaksanaan kegiatan API. Sementara untuk kewaspadaan dini ialah dengan hadirnya badan intelijen. Badan intelijen yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen. Ada 3 fungsi intelijen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, yaitu adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dan yang terakhir adalah implementasi dan aplikasi kewaspadaan dini bagi CPNS. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman, mendorong terbentuknya FKDM di lingkungan masing-masing atau berkontribusi pada Kominda. Sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan kewaspadaan dini, adalah perwujudan dari kesadaran bela negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.